Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kita masuk ke materi. Yang materi berikutnya nanti kita akan belajar tentang kontrol sistem bahan bakar. Nah, dulu waktu di kelas 11 di pelajaran EMS itu sudah pernah disampaikan mungkin tentang kontrol bahan bakar injeksi ya, terutama jenis-jenisnya. Nah, kita lihat di sini itu ada beberapa jenis sistem kontrolnya. Yang pertama yang mekanik, biasanya disebut juga dengan Kjetronic ya. Nah, di sini untuk sedikit tentang mengingatkan kembali tentang Kjetronic, yang membedakan adalah adanya airflow sensor. Nah, ini tipe yang lama. Kalau bisa kita lihat di BMW yang lama itu pakainya airflow ya. Nah, yang kedua di sini ada kontrol elektronik. Nah, di kontrol elektronik di sini ada dua jenis, yaitu LFV ya. Di sini kita lihat di sini LFV atau LJ-tronic. Kemudian yang kedua ada D-tronic atau DFV. Kemudian berdasarkan letak injektornya, yang pertama ada single point. Jadi injektornya hanya ada satu, misalkan di situ ada 4 silinder. Kemudian yang berikutnya ada multi point injection. Nah, multi point injection ini misalkan nih silindernya ada 4, berarti injektornya ada 4. Gambarnya seperti itu, tanda letaknya itu ada di intake manifold. Kemudian yang ketiga ada gasoline direct injection. Nah, gasoline direct injection jumlah injektornya juga menyesuaikan dengan jumlah silinder, hanya saja letak injektornya itu nanti langsung di ruang bakar. Oke ya, itu sedikit tentang gambaran awal dari sistem injeksi yang elektronik. Nah, nanti yang akan kita bahas di sini, yang akan kita tekankan adalah kontrol pompa bahan bakar. Nah, di kontrol pompa bahan bakar kita perhatikan motor sekarang aja atau mobil. Ketika kunci kontak baru on, itu kan ada yang bunyi. Itu pompa bahan bakarnya kan bunyi, dia ngisi bahan bakar dari tangki bahan bakar sampai ke injektor. Kemudian setelah beberapa detik pompa itu akan mati. Ya, posisi kita masih on, belum starter. Nah, ketika starter pompa akan hidup kembali. Nah, itu gambaran sedikit tentang sistem kontrol dari pompanya itu sendiri. Nah, mari kita lihat dari gambar di sini, gambar 3.24 dari wiringnya. Kita perhatikan, ini ada baterai ya, simbol baterai. Di sini ada kunci kontak, ada IG nanti ke on nya, kemudian ada starter. Di sini ada relay EV, kemudian di sini ada relay pompa bahan bakar, kemudian dari pompa bahan bakar itu sendiri. Kemudian di sini ada ECU atau microprocessor engine ECU untuk mengatur kontrolernya. Nah, saya jelaskan. Yang pertama, di sini ketika kunci kontak on ya, nanti ada arus positif, dia ngalir ke sini. Baru on ya. Nah, dia ngalir ke sini masuk ke relay EV. Ketika kunci kontak on, nah maka di sini koil akan dapat suplai arus listrik ya. Jadi di sini saklarnya akan tempel. Kemudian lanjut juga ke sini. Nah, di sini dapat arus positif juga. Koil di sini akan on. Nah, di sini yang membedakan negatif dari relay full pump dengan relay EV itu beda. Kalau relay full pump itu negatifnya dapat dari ECU, sedangkan relay EV negatifnya dari baterai langsung. Nah, ya, jadi sama-sama mengaktifkan koil dari masing-masing relay sehingga saklar ini on, saklar ini juga on. Kemudian akhirnya apa? Pompa bahan bakar juga on. Ketika on, hanya on ya, nanti setelah sekian detik pompa itu mati. Kok bisa mati, Pak? Nah, di sini ada mikroprosesor atau ECU-nya itu sendiri, engine ECU-nya. Itu nanti akan mengatur timer kapan waktunya pompa bahan bakar on, kapan itu waktunya pompa bahan bakar akan mati. Nah, bisa kita lihat di sini ya, ada sinyal ST. Tadi posisi awal starter. Ya, sorry, posisi awal dari on. Kemudian kita starter misalkan. Kita tampil ke sini. Set. Nah, ketika di starter, nanti arus listrik di sini akan terhubung. Ya, jadi ada sinyal starter yang masuk ke ECU. Oleh karena itu, ketika kunci kontak on kemudian di starter, ketika starter
pompa bahan bakar akan bekerja dan mengirimkan bahan bakar dari tangki sampai ke injektor. Injektor juga dia on, akan menyemprotkan bahan bakar. Ketika starter lepas, ketika starter lepas, nanti sinyal starter kan hilang. Sinyal itu nantinya akan digantikan dengan sinyal NE. Nah, sinyal NE merupakan sinyal dari sensor CKP yang membaca putaran mesin, bahwa sudah terjadi putaran mesin. Nah, ketika sudah terjadi putaran mesin, dia dapat ngirim sinyal ke sini. Sinyal ini diteruskan ke prosesor atau ke microcontroller atau ke engine ECU. Dari ECU-nya sendiri nanti akan memerintahkan ini ya, akan memerintahkan sinyal negatifnya untuk on. Nah, ketika dia on, nanti arus dari sini akan mengalir dan menghidupkan pompa itu kembali. Jadi mengapa kalau sensor CKP itu rusak, mesin nggak bisa hidup? Ya jelas saja mesin nggak bisa hidup. Karena apa? Satu, nggak dapat suplai bahan bakar, pompanya mati. Di starter sampai berkali-kali pun nggak bakalan bisa hidup. Karena apa? Bahan bakarnya nggak disalurkan, injektor nggak nyemprotkan bensin. Nah, di sini nih tugas dari si relay FV-nya. Kuncinya di sini, yang bikin on off-nya dari sini. Jadi ada saklar yang nantinya diputus dan dihubungkan langsung oleh ECU, yaitu menggunakan arus negatifnya ECU ya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat di sini yang poin yang A, ada ignition switch on. Ketika relay EV menyala ya, maka tombol dari posisi ignition switch akan on. Nah, kita lihat sini. Silakan dulu. Nah, kita lihat gambar rangkaiannya ya. Ini ada garis ya, atau istilahnya arus yang warnanya merah ini yang terhubung. Ini ketika on ya, jadi arus dari baterai masuk ke posisi kontak, IG kunci kontak on kan. Nah, dia positif nih, masuk ke sini, terus ke cabang, ke coil EV relay, akhirnya di sini koilnya on. Nah, di sini timbul kemagnetikan, akhirnya nyambung. Kemudian yang kedua dia masuk ke sini, dia on ya. Nah, negatifnya ini disalurkan ke negatif dari ECU. Nah, di sini lanjut, karena di sini udah ada listrik, udah ada kemagnetikan, dia nyambung ke sini dari EV relay masuk ke sirkuit running relay atau relay dari pompa bahan bakar itu sendiri. Kemudian masuk ke full pump, akhirnya full pump itu bekerja. Ini yang pertama, ketika kunci kontak on kerjanya. Kemudian yang tadi saya jelaskan di awal, yang B, ketika starter ya, ketika mesin dihidupkan, sinyal SCA dari terminal SC mengalir ke ECU mesin. Kemudian dari data sinyal diinputkan ke ECU ya, dari ECU mesin, maka mesin mengaitkan transistor dan relay tadi. Nah, di sini relaynya akan aktif dari arus negatif dari ECU. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini ya, yang kedua dia masuk sini ya, ini ketika starter. Yang sini tetap awalnya sama, dia masih masuk sini. Nah, bedanya dia ada tambahan arus yang ke ST, sinyal starter. Nah, sinyalnya ini masuk ke ECU. Dari ECU nanti memerintahkan saklar transistor yang di sini on. Nah, ketika dia on, maka arus negatif akan mengalir ke koil dari relay pompa bahan bakar di sini. Nah, makanya akhirnya dia terhubung. Kemudian pompa bekerja, pompa on, hidupkan bensin. Kemudian berikutnya yang ketiga, ketika engine on, ketika mesinnya hidup. Nah, ketika mesinnya hidup, mesin menerima sinyal NE dari sensor CKP.
Nah, kita lihat gambarnya. Nah, di sini saya berusaha lagi. Nah, oke. Nah, di gambar 3.27 engine on, engine hidup. Engine mulai berputar stasioner dari RPM nantinya idle yang rendah sampai nanti bisa ke sedang, ke tinggi dan seterusnya. Nah, ini yang berperan adalah sinyal NE. Mari kita lihat di sini. Sama ya, arus positif dia mengalir, kunci kontak ke IG. Nah, di sini engine on, engine berputar, berarti kan starter sudah kita lepas, starter mati. Maka dari starter di sini tidak mengirimkan sinyal lagi. Sinyal ini diganti ke sinyal NE yang menginformasikan bahwa ada putaran mesin. Mesinnya berputar. Dari sini nanti dari sinyal NE, dari sensor CKP akan mengirimkan data sinyal ke engine ECU. Dari engine ECU nanti akan mengonkan, nah dari transistor ini ya, mengonkan saklar di sini. Jadinya arus negatif di sini akan keluar. Kemudian masuk ke coil di sini ya. Akhirnya dia listrik yang dari baterai mengalir ke EV relay, ke relay pompa bahan bakar, dia masuk ke full pump, ke bahan bakarnya, ke pompanya, sehingga pompanya nanti akan bekerja. Kemudian yang D, kita lihat ada engine off ketika mesinnya mati ya. Ketika mesinnya mati, sinyal NE dari sensor CKP tidak diinputkan karena tidak ada putaran mesin. Akhirnya apa? Dari SC juga tidak ada, NE juga tidak ada ya. Nah, makanya mesin itu akan berhenti. Ketika mesin berhenti, pompa bahan bakar juga harus berhenti. Ini tidak ada arus kalau kita lihat ya. Nah, saya jelaskan di sini. Arus positif mengalir lagi ya, masuk kunci kontak IG on, hanya on saja, kemudian mengalir ke sini ke EV relay, kemudian masuk ke coil. Dari coil di sini karena berhubung EV relay negatifnya dari baterai, maka EV relay dia terhubung, kemudian lanjut ke sini ke relay bahan bakar atau circuit opening relay. Nah, di sini terputus atau terbuka, jadi tidak ada listrik yang mengalir sampai ke pompa bahan bakar ketika mesinnya itu mati, sehingga tidak ada semprotan bahan bakar yang disemprot oleh injektor. Di sini terhubung mas kalau kita lihat, tapi yang di sini tidak ada arus listrik sehingga arus standby sampai sini saja. Jadi si engine ECU tidak menginputkan atau tidak memerintahkan saklar negatifnya untuk bekerja. Nah, di sini ada beberapa model kendaraan yang lain. Nah, ini tips dan triknya sedikit ya. Ini kalau terjadi gangguan, misalkan ada katakanlah di sini sensor dari relay pompa bahan bakarnya rusak. Nah, ketika dia rusak, berarti dia tidak bisa bekerja. Arus listrik yang dari engine ECU ketika masuk ke sini dia tidak akan bekerja. Nah, ini ada tips sama triknya. Jadi ada jumper ya, semacam jumper, kita jumper. Jadi sebelum dari relay dan setelah relay dari pompa bahan bakar itu sendiri masuk ke sini ke DLC-nya. Biasanya pakai kabel SST-nya dijepitkan masuk ke sini. Biasanya agak kencang ya, jadi nggak sembarangan jepit biasanya di sini. Nah, letaknya ini biasanya di dekat dari fuse box. Kalau beberapa kendaraan dilengkapi fitur yang seperti ini. Tadi yang pertama dari kontrol bahan bakar ya. Sekarang kita masuk ke poin 2, kontrol kecepatan pompa bahan bakar. Nah, di sini kalau kita lihat ada perbedaannya sendiri nih. Ada full pump, control relay, ada
injektor, ada full pump juga, ada circuit opening relay dan seterusnya. Nah, gambar ini merupakan gambar rangkaian yang lebih lengkap ya. Ini berarti kecepatan pompa bahan bakar itu bisa diatur kalau sistemnya seperti ini. Contohnya biasanya digunakan pada diesel common rail. Jadi di kontrol kecepatan pompa bahan bakar itu besar kecilnya hisapan bensin nanti, maaf kalau diesel bukan bensin ya, ke solar ya. Oke, jadi besar kecilnya bahan bakar diesel itu sendiri, solarnya itu, semprotannya injektor itu bisa diatur. Beda sama kalau yang bensin. Kalau yang bensin semprotannya sama, yang membedakan hanya waktunya aja. Nah, yang nantinya akan menentukan seberapa banyak jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Nah, jika di diesel common rail, yang diesel yang injeksi, itu buka tutupnya injektor ada 3. Ketika buka awal yang pertama, itu suplai bahan bakar sedikit ya. Nah, tujuannya apa? Biar bahan bakar lebih mudah terbakar. Yang kedua, itu lebih banyak. Jadi awalnya udah terbakar, dikasih bahan bakar yang lebih banyak. Nah, ketika dikasih bahan bakar yang lebih banyak, maka bahan bakar itu akan lebih mudah terbakar karena awalnya sudah terbakar. Kemudian di poin yang terakhir, maka bahan bakar dikasihnya disemprotnya sedikit. Nah, ini yang dimaksud dengan kontrol kecepatan pompa bahan bakar di diesel common rail. Nah, jadi kita lihat sini nih, ada engine ecu, ada EV relay, ada full pump, kemudian di sini ada EDU, electronic drive unit, atau istilah lainnya full pump ecu ya. Nah, berarti kalau kita lihat ada ecu tersendiri khusus bahan bakar. Jadi kalau di mesin bensin kan ecu biasanya kalau khusus yang engine ya hanya ada ecu engine aja. Kalau chassis ada FPS, kemudian ada juga ABS, ada airbag ya, dan yang lain sebagainya. Tetapi khusus di diesel common rail itu ada tambahan ecu bahan bakar, ecu dari pompa bahan bakar yang mengatur pompa bahan bakar itu sendiri ya. Itu untuk yang di common rail. Kemudian yang ketiga, nah kita lihat di sini ada kontrol sistem shut off pompa bahan bakar. Nah, apa itu shut off pompa bahan bakar? Jadi pompa bahan bakar itu on. Suatu ketika jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pompa bahan bakar itu harus off, harus mati karena sangat berbahaya. Apalagi terjadi kecelakaan. Nah, yang pertama, ketika airbagnya mengembang, jadi kan terjadi tabrakan benturan. Tujuannya apa? Kalau terjadi tabrakan, terjadi benturan, kalau misalkan mesinnya masih hidup, pompa bahan bakarnya hidup dan terjadi kebocoran bahan bakar di saluran bahan bakar, maka apa? Bisa menimbulkan yang namanya kebakaran, bahkan ledakan dari kendaraan itu sendiri. Makanya ketika airbag itu meledak, terjadi tabrakan, pompa bahan bakar itu harus mati secara otomatis ya. Nah, kita lihat di sini, kita lihat gambarnya. Oke, kita lihat rangkaiannya. Yang membedakan apa di sini? Ini kondisinya ketika mesin hidup jalan normal ya. Kita lihat dari sinyal NE, dia mengirimkan sinyal putaran mesin ya, nantinya masuk ke engine ecu nanti di sini mengeluarkan dari sinyal negatifnya masuk ke circuit opening relay yang akhirnya pemaparan bakarnya itu on. Nah, ketika terjadi tabrakan, kita lihat di sini ada center airbag sensor assembly. Ini ada sensor dari ABS, dari airbag
yang nantinya menginformasikan bahwa terjadi tabrakan. Ketika terjadi tabrakan, si sensor airbag ini yang nantinya terkoneksi sama ecu airbagnya di airbag ini ya. Nah, nanti akan mengirimkan sinyal bahwa terjadi benturan, terjadi tabrakan ke sensor dari center airbag assembly ini masuk ke engine ecu ya. Jadi engine ecu mendeteksi bahwa terjadi tabrakan. Ada input data dari sensor airbag ini terjadi tabrakan masuk ke engine ecu. Ya, dari engine ecu akhirnya apa? Dia akan memutus di sini dari transistor. Walaupun di sini ada gambar merah terhubung, tetapi dia tidak mendapatkan negatif. Ya, yang akhirnya apa? Saklar ini terputus, pompa bahan bakar ini tidak bekerja. Ya, jadi ketika terjadi tabrakan, pompa bahan bakar itu harus mati. Salah satunya. Kemudian yang kedua, ketika kendaraan menabrak, terguling. Nah, terguling, menabrak, kalau tergulingnya pelan juga ada kemungkinan airbag tidak meledak juga ya. Itu ada beberapa faktor, tetapi kalau terguling pun sama, dia pompa bahan bakar harus mati karena bahaya juga ya. Nah, di sini ada beberapa kendaraan ketika terguling atau menabrak, pompa bakar akan otomatis mati ya, karena ada switch inersia yang mendeteksi bahwa adanya benturan atau tabrakan dengan cara bola pada switch akan bergerak ya. Jadi semacam pelampung di sini, dia akan berputar. Beda sama airbag ya, kalau ini bedanya di situ. Nah, dengan menekan tombol reset ini maka pompa bahan bakar akan kembali bekerja. Jadi ada beberapa kendaraan yang memang belum pakai airbag tapi sudah dilengkapi ini ya, namanya switch inersia. Jadi kalau terbalik, pompanya akan terbalik, maka kendaraan akan mati. Mungkin hampir sama kalau di motor ya. Kalau motor yang injeksi, kalau terguling ada sensor angle ya, sensor kemiringan. Ketika kendaraannya jatuh, pasti mesinnya otomatis mati. Nah, ini hampir sama seperti itu. Kalau di sini tinggal di on kan lagi biar si switch inersianya off. Hampir sama fungsinya ya. Bisa kita lihat gambarnya. Kemudian berikutnya, di sini ada kontrol durasi dari injeksi bahan bakar beserta waktu pengabdian ya. Nah, di sini yang kita lihat di sini ada sequential, ada group, ada simultan. Nah, ini materi ini mungkin sudah pernah dijelaskan ketika di kelas 11 di EMS ya. Nanti yang kita skip aja, kita percepat. Ini waktu durasi injeksi bahan bakar. Jadi pada dasarnya untuk durasi bahan bakar yang membedakan antara bahan bakar bensin dengan bahan bakar diesel common rail itu metode penyemprotan dari si injektor. Saya ulangi, kalau injeksi bensin itu injektor akan nyemprot satu kali, jumlah satu kali semprotannya itu sama. Jika diesel itu 3 kali semprot, awalnya semprotannya sedikit, kemudian yang kedua yang tengah-tengah itu banyak, kemudian yang ketiga sedikit ya. Jadi yang menentukan jumlahnya di situ, besar kecilnya di situ. Nah, di sini ada metode penyemprotannya, ada grup 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian jadi ada istilahnya itu saling berhubungan ya antara injeksi bahan bakar dengan pengabdian, saling keterkaitan ya. Kita lihat di sini. Nah, kontrol durasi injeksi bahan bakar. Kita masuk materi yang berikutnya. Jadi ini yang menentukan seberapa banyak jumlah bahan bakar yang nantinya yang harus disemprotkan ke ruang bakar. Nah, di sini kontrol durasinya yang akan kita bahas dari sistem bahan bakar injeksi bensin dulu ya. Nah, kontrol durasi injeksi bahan bakar merupakan gabungan dari basic durasi sama waktu
koreksi. Nah, di sini ada start enrichment, warm up, air full ratio feedback, akselerasi, full cut off, power enrichment, intake air temperature control. Nah, di sini ada tabelnya, kita lihat. Ini ada tabel koreksi sensor dan sinyal ya. Bisa kita lihat di sini ada sensor, kemudian ada sinyal. Nama sinyalnya ya, ada basicnya, kemudian ada variasi koreksi. Jadi jumlah bahan bakar yang disemprotkan injektor ke ruang bakar itu dikoreksi dari berbagai macam sensor ya. Yang pertama ada air full atau map sensor, ada crankshaft sinyal NE, kemudian ada camshaft nya juga sinyal G, ada water temperature sensor atau engine temperature sensor dari THW, kemudian dari TPS nya juga, kemudian terakhir ada oksigen sensor. Nah, kita lanjut berikutnya. Koreksi yang pertama ada start enrichment. Durasi bahan bakar ketika starter ditentukan oleh temperatur cairan pendingin. Jadi ketika starter awal itu RPM nya 400 rpm ya, sekitar segitu ya. Nah, kita lihat sini. Jadi ketika awal itu bahan bakarnya starter langsung itu awalnya dari start enrichment, jadi yang standar ya. Nah, ketika starter pastikan kondisinya mesin beda-beda, ada yang dingin, ada yang memang mesinnya panas setelah dipakai. Nah, ketika yang dingin, nah pasti kita akan mengalami kesulitan ketika menghidupkan mesin dalam keadaan dingin. Makanya di sini ada poin yang namanya warm up enrichment. Nah, kita lihat di sini di warm up enrichment. Jadi bahan bakar di sini ada koreksi dari sensor ECD, dimana kalau mesinnya masih dingin, jumlah udara dan bahan bakar itu akan lebih banyak, sehingga apa, akan mempermudah mesin untuk mencapai temperatur air pendinginnya itu akan pas. Jadi mesin temperaturnya akan sesuai dengan suhu kerja mesin itu antara sekitar 60 sampai 70 derajat ya. Nah, di sini kita lihat lagi setelah warm up enrichment itu ada yang namanya cold start injector. Jadi kalau di mesin karburator namanya cup ya. Kita lihat sini ada air full ratio feedback correction. Nah, jadi ada koreksi perbandingan campuran udara bahan bakar. Jadi ketika posisinya mesin berjalan stasioner ya, kita jalan standar ya, ketika jalannya itu datar. Kita lihat di sini ada sensor oksigen. Nah, apa sih hubungannya sensor oksigen dengan campuran udara bahan bakar? Jelas ada. Yang namanya sistem bahan bakar, sistem pengapian, terjadi pembakaran, pasti ada yang namanya gas buang ya. Nah, gas buang itu sendiri akan dikoreksi sama sensor oksigen. Jika terjadi campuran udara bahan bakar yang kurang pas, sehingga apa, emisi gas buangnya buruk. Nah, emisi gas buang buruk ini akan apa, dibaca sama sensor oksigen. Dari sensor oksigen nanti akan mengirimkan sinyal ke ECU ya. Dari sensor oksigen akan mengirimkan sinyal ke ECU. Misal campuran udara bahan bakarnya buruk, sensor oksigen membaca bahwa terlalu banyak bahan bakar yang disemprotkan. Nah, maka ECU akan memerintahkan injektor. Injektor diperintah untuk apa? Mengurangi jumlah bahan bakarnya, sehingga apa, campuran udaranya mungkin sama, bahan bakarnya lebih terkurangi, lebih sedikit, sehingga apa, perbandingan udara bahan bakarnya jadi ideal kembali. Yang akhirnya apa,
emisi gas buangnya menjadi ideal. Itu dari fungsi sensor oksigen, mengoreksi emisi gas buang. Yang hubungannya nanti apa? Injektor. Ibaratnya ya, kalau kita lihat di sini sensor membaca emisi, dilaporkan ke ECU, ECU memerintahkan injektor atau aktuator ya di sini untuk mengurangi atau menambah jumlah bahan bakar sesuai dengan standarnya ya. Nah, kemudian ada juga kendaraan yang tidak dilengkapi sensor oksigen, seperti di beberapa motor ya yang injeksi yang lama, yang jenisnya open loop itu tidak memiliki yang namanya sensor oksigen. Nah, itu untuk mengeceknya gimana? Nah, untuk mengecek dari campuran ini istilahnya emisinya ya berarti nanti secara tidak langsung itu udah dipatenkan, perbandingannya segitu. Jadi tidak ada koreksi sensor oksigen karena memang tidak memiliki sensor oksigen seperti itu ya. Lanjut yang berikutnya, di sini ada kontrol feedback dengan menggunakan AFR, Air Full Ratio Sensor ya. Nah, sinyal pada sensor oksigen tadi berupa tekanan output berubah dengan cepat pada gambar 3.44 ya dari sensor AFR ini. Kemudian nanti koreksinya yang di sini di air full ratio ini biasanya digunakan untuk kendaraan yang tidak memiliki sensor oksigen, biasanya menggunakan air full ratio untuk koreksi campuran udara bahan bakarnya. Kemudian dari kontrol emisi CO nya di sini kita bisa lihat. Nah, ada settingannya di sini biasanya. Ngeceknya gimana Pak? Misalkan emisi gas buangnya jelek, kalau pakai sensor oksigen bisa ketahuan emisinya jelek, nanti langsung dilaporkan sama ECU. ECU nanti akan mengubah perbandingan udara bahan bakar yang ideal lagi. Tetapi karena di sini tidak ada sensor oksigen, nah kita perlu alat yang namanya emisi gas buang yang nantinya akan dimasukkan ke knalpot ya. Nah, di situ dari emisi gas buang akan mendeteksi udara bahan bakarnya udah pas belum, campurannya udah pas belum, gas buangnya bagus tidak. Nah, ketika misalnya terjadi perubahan yang tidak sesuai standar, maka ada penyetelnya di sini. Detail mixture adjusting screw, mungkin hampir sama kayak di karburator ya, ada penyetelannya, tapi di sini khusus yang injeksi yang nantinya akan mengurangi atau menambah di sini campuran udara bahan bakarnya. Tetapi ini biasanya digunakan untuk EV yang lama ya. Untuk yang EV sekarang sudah pakai sensor oksigen, bahkan satu mesin misalkan 4 silinder ada juga yang memiliki sensor oksigennya itu ada dua, berarti 2 silinder 1 oksigen, 2 silinder 1 sensor oksigen, atau mungkin juga bisa jadi 1 silinder 1 sensor oksigen, itu tergantung dari kendaraannya itu sendiri. Lanjut, di sini ada acceleration enrichment. Nah, akselerasi kita ngegas secara spontan ya, gas mendadak. Jadi misalnya kita di traffic light di lampu merah, kita di depan, kita langsung tancap gas secara mendadak. Nah, itu ada TPS ya, kita lihat ada TPS, ada ketubas karena kita langsung otomatis dari buka gas. Nah, ketika kita nginjak gas secara spontan, maka apa? Jumlah bahan bakar itu harus banyak, campurannya harus banyak. Ketika TPS terbuka, udara masuk lebih banyak, tekanan udara lebih besar, dan jumlah udara dan bahan bakarnya itu juga harus lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kita akselerasi, membutuhkan suatu kecepatan ketika langsung diinjak. Nah, jadi udaranya langsung meningkat, bahan bakarnya lebih meningkat. Itu sinyalnya dari mana? Dari sensor TPS, mendeteksi dari bukaan katup gasnya. Kemudian kita lihat di sini ada full cut off. Ini sistem yang untuk memutus aliran bahan bakar ketika deakselerasi atau menurunkan kecepatan. Jadi
kebalikannya akselerasi ya, ketika kita injek gas secara spontan kemudian kita melepasnya ya, melepas gas itu nanti secara otomatis pompa bahan bakar bekerjanya lebih pelan, sehingga apa, jumlah udara bahan bakarnya juga lebih sedikit lagi, yaitu di desakselerasi. Kemudian berikutnya di sini ada suplai bahan bakar yang dilanjutkan ketika katup gas mulai terbuka dan kecepatan mesin berkurang. Nah, ini biasanya ketika AC dihidupkan ya. Nah, di sini ada grafiknya. Jadi kita lihat misal kita naik motor, posisinya standar. Nah, ketika kita menghidupkan tombol AC, secara tidak langsung kompresor AC kan itu hidup, dan ada beban tambahan dari kompresor AC, sehingga memerlukan apa, jumlah udara yang lebih banyak, jumlah bahan bakar yang lebih banyak ya. Jadi ada sensor di AC-nya, ada sinyal AC yang mengirimkan data ke ECU. Dari ECU nanti biasanya memerintahkan dari apa, satu untuk udara, biasanya dia mengaktifkan aktuator yang berupa ISC. Dia ISC nya terbuka lebih lebar, udaranya lebih banyak, kemudian secara otomatis jumlah bahan bakarnya juga lebih banyak lagi ya. Nah, ISC nya akan on, udaranya makin banyak, bahan bakarnya makin banyak, putaran mesin akan meningkat. Itu ketika AC nya hidup. Jadi wajib ketika AC hidup putaran mesin harus meningkat, lebih meningkat sedikit. Jika tidak, biasanya itu mesin mati. Kadang ada kendala kasus di mobil yang lama, ketika distarter dia hidup. Ketika kita menghidupkan AC tanpa menginjek pedal gas stasioner, mesin mati. Itu ada kemungkinan terjadi trouble di ISC nya, bisa kotor ataupun bisa rusak juga ya. Kemudian lanjut, di sini ada power enrichment ketika menanjak. Nah, di sini ketika menanjak ada sinyal VG, ada sinyal PIM di sini yang menentukan jumlah bahan bakarnya yang harus disemprotkan. Jadi dari sinyal ini, dari kedua sensor ini ya, kalian bisa lihat di tabel yang di atas, VG itu apa, PIM itu apa, dari sensor ya. Salah satunya di TPS. Ketika kita nanjak, secara otomatis pasti nginjek gasnya lebih dalam, TPS nya juga terbukanya juga lebih banyak juga. Nah, masa intake udaranya dari sensor mapnya itu sendiri juga lebih banyak, sehingga apa, jumlah udara bahan bakar karena lebih banyak harus dibakar lebih banyak juga, sehingga kendaraan dapat nanjak. Sini dikontrol dari power enrichment. Kontrol berikutnya di sini ada kontrol suhu intake udara. Nah, di sini kontrol dari suhu intake udara untuk meningkatkan atau mengurangi volume bahan bakar. Jadi tergantung dengan kondisi mesin. Jadi ketika kondisinya masih dingin, memang jumlah bahan bakarnya, campuran udaranya juga di sini harus lebih banyak. Tapi kalau posisinya mesin udah panas, bahkan terlalu panas, itu mungkin bisa dikurangi lagi. Berikutnya di sini ada kontrol tegangan. Nah, besar kecilnya tegangan baterai juga menentukan waktu penginjeksian. Kok bisa? Nah, kita lihat di sini. Ketika tekanan baterai drop, maka waktu penginjeksian lebih pendek dari standar ECU atau mesin. Kita contohkan lampu saja. Ketika baterainya bagus, 12 volt, lampu akan menyala terang. Ketika baterai itu drop sampai 10 volt katakanlah, lampu itu akan redup. Begitu juga dengan injeksi, begitu juga dengan waktu penginjeksian dari kerja dari injektor itu sendiri. Dia buka tutupnya akan lebih jauh lebih maksimal ketika baterainya 12 volt, baterainya standar ya, harusnya bagus, harusnya bagus. Tetapi kalau baterainya udah drop, maka kerja dari injektor akan menurun ya. Di sini juga ada. Jadi kalau baterainya drop, nah itu ada kemungkinan tenaga mesin akan berkurang. Kok berkurang? Nah iya, karena injektor nyemprot bahan bakarnya itu tidak maksimal. Sini sangat berpengaruh juga dengan koreksi
tegangan bahan bakar. Oke, sampai di sini dulu ya untuk pembahasan tentang kontrol dari pompa bahan bakar. Untuk yang berikutnya nanti kita akan materi berikutnya ya di kontrol cooling fan, mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semua.